Dulu video-video dari kelompok 7 serta dites dulu PowerPoint-nya. Bismillah. Baik, presentasinya sudah muncul. Bisa dimulai kok, Pak. Nenek. Tutupin dulu. Assalamualaikum. Mulai kak, teman-teman, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada ya selaku tutor kita dalam komputer dan media pembelajaran, dan selamat pagi kepada teman-teman, semoga sehat selalu dan tetap semangat, dan terima kasih telah hadir di dalam program pembelajaran ini. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Allah biasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Insya Allah pagi hari ini kami akan membawakan webinar di mana kita di sini sebagai calon sarjana dan calon guru yang insya Allah materi ini bisa buat kita sama-sama belajar dan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Nanti insya Allah materi disampaikan oleh Mas Wahyu yang berperan sebagai sumber kami, dan semoga teman-teman dapat menyimak materi ini sehingga pelajaran bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan pelajaran di sekolah kita masing-masing. Sebelum saya akan Mas Wahyu sebagai narasumber ini, saya ingin kenalkan kelompok saya yang terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Nina sebagai moderator, Mas Wahyu sebagai narasumber, Mbak Dwi sebagai player webinar, dan Andara sebagai dokumenter. Cukup sekian pembukaan materi ini dari saya. Sekarang saya persilakan Mas Wahyu untuk menjelaskan. Silakan Mas Wahyu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan dari webinar pemanfaatan media dalam pembelajaran. Pemanfaatan media dalam pembelajaran berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Next, kegiatan belajar 1 ada pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Yang kedua, ada pemanfaatan media sebagai bagian pandu terpadu dalam organisasi sekolah. Ada banyak model yang dapat kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan media. Salah satunya adalah model yang disingkat dengan model ASUR. ASUR itu adalah A, analisis karakter siswa. S yang pertama, sebutkan kompetensi. S yang kedua, sebutkan metode-metode materi. Saya ulang, ya, S yang kedua, sebutkan metode-metode materi. U-nya, upaya gunakan metode media bahan. R-nya,
Rancang bentuk partisipasi siswa, E-nya evaluasi. A. Analisis siswa. Kemampuan awal siswa. Salah satu cara yang dapat digunakan ketika kita sebagai guru ingin mengetahui kemampuan awal siswa adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada siswa tentang materi yang dibahas. Yang kedua, gaya belajar siswa. Siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda. Gartner menjelaskan terdapat 7 gaya belajar, yaitu yang pertama ada kemampuan verbal, yang kedua logika matematika, yang ketiga visual spasial, yang keempat bermusik, yang kelima memahami orang lain, dan yang keenam memahami diri sendiri. Mohon maaf, 6 atau 7. Oke, dilanjut. Sebutkan kompetensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan tujuan ialah menentukan tujuan ABCD. Apa itu ABCD? Hanya audiens, yang artinya pembelajaran atau peserta didik dengan segala karakteristiknya. B. Behavior atau perilaku, yakni perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. C. Condition atau kondisi, yaitu situasi dan kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pelajar dapat belajar dengan baik. Yang D, degree atau sertifikat, yakni persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai bukti bahwa tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. Next, sebutkan metode, media, materi. S yang kedua. Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah pemilihan strategi atau metode pembelajaran, pemanfaatan sumber atau bahan ajar, dan penggunaan teknologi dan media. Metode, media, dan bahan ajar harus dipilih secara sistematis. Bila metode, media, dan bahan ajar dipilihnya tepat dan sesuai, menurut pribadi akan mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa dan membantu siswa berkompetensi atau tujuan pembelajaran. Next, upayakan gunakan metode media bahan. Pemanfaatan media dan bahan ajar pada model Azure ini ditujukan kepada widya siswa dan peserta belajar. Maldino dan kawan-kawan mengajukan 5 rumus 5P untuk pemanfaatan media dan material pembelajaran. Yang pertama ada preview the materials atau kajian bahan. Yang kedua ada prepare the materials, siapkan bahan ajar. Yang ketiga ada prepare environment, siapkan lingkungan. Yang keempat ada prepare the learner, siapkan peserta didik. Dan yang terakhir ada provide the learning experience, tentukan pengalaman belajar. R, rancangan bentuk partisipasi siswa. Dalam partisipasi pembelajaran diharapkan pembelajar memiliki pengalaman yang mengantarkan mereka pada kompetensi untuk beraktivitas menghasilkan rancangan pembelajaran berbasis komputer, baik itu rancangan pembelajaran, flowchart, atau storyboard. Oke. Next, evaluasi. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang dipilih atau digunakan terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi akan diperoleh kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi yang kita pilih sudah baik atau harus diperbaiki lagi. Evaluasi dan revisi sangat penting bagi pengembangan pengajaran yang berkualitas, sehingga evaluasi memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama menilai prestasi belajar, yang kedua mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi, dan media. Terakhir, evaluasi guru terhadap berikut yaitu revisi. Tahap berikutnya yaitu revisi. Guru hendaknya melihat data penilaian dan evaluasi yang sudah dilakukan. Kemudian berefleksi pada mata pelajaran dan tiap
komponen mata pelajaran itu. Kemudian membuat catatan terkait komponen-komponen yang harus direvisi. Lanjut. Nggak kelihatan lagi. Baik, pendidik berbeda untuk memanfaatkan beragam sumber belajar dan media pembelajaran di sekolah diperlukan kerjasama yang kompak antara semua komponen yang ada dalam suatu sekolah. Selain itu, juga dibutuhkan dukungan dari pihak lain dalam sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru, di mana fungsi kepala sekolah antara lain. Kepala sekolah pada dasarnya adalah tetap seorang pendidik yang harus mampu menjalankan tugas sebagai pendorong, sedangkan motivator sebagai pendorong semangat kerja setiap anggota dan organisasi sekolah agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Terus ada manajer dan administrator sebagai pengelola kegiatan sekolah, mulai dari kegiatan perencanaan program sekolah, pelaksanaan evaluasi program sekolah. Manajer, administrator sebagai pengelola sistem administrasi sekolah, mulai SDM, keuangan, dan sarana serta prasarana sekolah. Supervisor dan inovator sebagai pengawas pelaksanaan seluruh kegiatan sekolah, itu supervisor. Sedangkan inovator sebagai pencipta ide atau gagasan baru untuk memajukan sekolah. Model action. Model ini lebih diarahkan kepada organisasi sekolah atau institusi pendidikan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Model ini diperkenalkan oleh Frances tahun 1995 untuk membantu pihak sekolah atau lembaga pendidikan tertentu dalam pertimbangan pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, itulah model action. Oke, lanjut. Pertimbangan dalam pemanfaatan media sosial. Ada akses, ada teaching atau mampu membelajarkan, ada organisasional, isu atau masalah organisasi sekolah. Yang terakhir ada speed atau kecepatan. Sekian penjelasan dari saya sebagai narasumber dalam webinar ini. Jika ada perkataan atau perkataan saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjut ke host dan narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, saya persilahkan memberikan kami pertanyaan. Ya, silakan kelompok yang lain untuk bertanya atau menanggapi, dan di stop screen dulu ya, ini kelompok ini ya. PowerPoint-nya di stop screen dulu supaya yang bertanya kelihatan.
Ya, silakan. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari kelompok 7 ini? Oke, jika tidak ada, bisa di closing dan diberi kesimpulan untuk sesi ini. Silakan. Mic-nya masih termute. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan media di dalam pembelajaran yaitu sebagai alat bantu pembelajaran yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Karena tidak ada yang memberi pertanyaan, cukup sekian dari saya. Salah-salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi